Keluaran 20 ayat yang ke-16. Keluaran 20 ayat 16, kita sama-sama membaca. 2, 3. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Sekali lagi, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan perintah yang ke-9, jangan bersaksi dusta. Atau di dalam terjemahan yang lebih jelas, ayat ini berbicara tentang jangan bersaksi dusta untuk mencelakakan orang lain. Ini di dalam terjemahan yang lebih jelas, jangan bersaksi dusta untuk mencelakakan orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita terus merenungkan akan 10 hukum ini, maka kita terus melihat akan kaitan demi kaitan perintah-perintah yang ada ini. Kalau saudara memperhatikan perintah pertama sampai yang keempat, itu berbicara tentang bagaimana hubungan antara manusia dengan Allah, atau di dalam relasi vertikal manusia dengan Allah, dan bagaimana manusia itu dipanggil untuk mengasihi Allah dengan cara bagaimana menghormati Tuhan. Pertama, menghormati tentang identitas, eksistensi, keberadaan atau Allah sendiri. Yang kedua, bagaimana menyembah Tuhan dengan cara Tuhan sendiri, bukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh manusia, termasuk patung. Ketiga, bagaimana menghormati nama Tuhan, menghormati tentang siapakah Tuhan itu dengan berbicara tentang namanya. Yang keempat, menghormati Tuhan. Itu berbicara juga tentang bagaimana kita menghormati hari yang khusus yang Tuhan berikan untuk kita beribadah. Kuduskanlah, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dan menariknya dimulai dengan bagian kedua, yaitu perintah ke-5 sampai perintah ke-10. Ini adalah satu bagian di mana perintah Tuhan yang berbicara relasi manusia dengan sesamanya. Bagaimana manusia diajarkan untuk mengasihi sesamanya, menghormati sesamanya. Dan menariknya, Tuhan pertama kali memberikan perintah itu, yaitu menghormati orang tua. Orang tua itu adalah satu lembaga atau satu bagian di dalam keluarga di mana kita belajar otoritas Tuhan di sana. Orang tua ditempatkan untuk mewakili Tuhan di dalam keluarga. Setiap anak boleh melihat Tuhan, pemeliharaan, kebaikan, kuasa, dan berbagai hal tentang Allah itu dengan melihat orang tuanya. Itu sebabnya dimulai dengan satu perintah, hormatilah ayah dan ibumu. Lalu bagian kedua atau perintah yang ke-6, ini berbicara tentang jangan membunuh. Itu berarti berbicara tentang bagaimana seseorang menghormati kehidupan seseorang. Jangan membunuh, jangan mengambil kehidupan dengan tidak sah. Jangan sewenang-wenang dengan kehidupan orang lain, karena kehidupan itu Tuhan yang ciptakan. Kita tidak boleh mengambil kehidupan dari orang lain. Perintah ke-7, jangan berzina, ini juga berbicara tentang bagaimana kita belajar untuk menghormati pernikahan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu berarti ada satu kesetiaan, ada satu kekudusan di dalam pernikahan, menghormati pernikahan yang Tuhan sudah berikan untuk sama-sama dihidupi pasangan suami istri. Perintah ke-8, jangan mencuri. Ini berarti juga bagaimana kita belajar menghormati kepemilikan orang lain. Tidak boleh sembarangan mengambil milik orang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Dan sekarang kita melihat perintah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, atau jangan bersaksi dusta untuk mencelakakan orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, menariknya perintah ke-9 ini juga sangat berkait dengan perintah ketiga, yaitu kita menghormati nama Tuhan. Apa kaitan menghormati nama Tuhan itu dengan tidak bersaksi dusta kepada orang lain untuk mencelakakannya? Saudara, kita sangat bersyukur bahwa Alkitab terus memberikan kita sesuatu gambaran yang semakin komprehensif bagaimana kita menghidupi kehidupan kekristenan kita. Kita lihat bagaimana waktu kita merenungkan perintah ketiga, ada bentuk penggunaan nama Tuhan yang harus kita junjung tinggi.
Itu sebabnya ketika kita bersaksi dusta, itu berarti ada satu penggunaan nama Tuhan di situ. Kita sudah menyelewengkan daripada nama Tuhan. Perintah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Itu juga bermakna bahwa kita juga dilarang segala bentuk penggunaan nama Tuhan yang kosong, penggunaan nama Tuhan yang sia-sia, dan juga tentu merendahkan nama Tuhan. Jadi ketika kita merenungkan hidup kita sebagai orang Kristen itu berarti ada jejak-jejak Kristus dalam hidup kita. Kita perlu menghayati bahwa ketika kita dianggap atau dipanggil atau identitas kita adalah orang Kristen, berarti jejak-jejak Kristus itu ada di dalam diri kita. Termasuk ketika bagaimana kita bersaksi dusta, itu berarti kita sedang mempermalukan nama Tuhan, atau kita sedang menyebutkan nama Tuhan dengan sia-sia, merendahkan nama Tuhan. Saudara, maka seseorang yang melanggar perintah ketiga, yaitu menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, ini adalah seluruh rangkaian di mana kita juga berkait dengan perenungan tentang sebuah kebohongan. Kebohongan yang dikatakan di situ jangan bersaksi dusta. Itu berkait bahwa kita sedang mempermainkan identitas kita sebagai jejak-jejak Kristus, atau nama Tuhan sedang kita permainkan. Saudara-saudara sekalian, maka kita melihat di dalam bagian ini bahwa ketika perintah ke-9 ini dikaitkan dengan kebohongan, bersaksi dusta, dan itu juga merupakan satu bahaya, bukan saja pada diri kita. Di sisi lain, ketidakbenaran apa yang kita sampaikan itu juga berbahaya bagi komunitas, bagi keluarga. Kesaksian palsu itu bisa mempengaruhi masyarakat yang ada. Satu pernyataan yang salah itu juga bisa berakibat dampak bagi satu bangsa, dampak bagi satu keluarga. Saudara masih ingat dosa Akan ketika dia mencuri daripada perabot-perabot daripada bait Allah yang dipakai di bait Allah. Saudara lihat, hampir satu bangsa itu dimusnahkan oleh Tuhan. Saudara lihat, satu perbuatan ketika kita mulai mencoba untuk bersaksi dusta, dampaknya itu begitu mengerikan. Saat itu mungkin kita belum merasakan, tetapi ada waktu di mana kita boleh merasakan dampak itu, keluarga ataupun mungkin satu bangsa. Itu sebabnya kita diingatkan Tuhan betapa pentingnya kita mengingat kembali, jangan bersaksi dusta. Saudara, kita telusuri bagian demi bagian pada pagi hari ini. Kita masuk dulu daripada apa arti kata bersaksi dusta itu. Apa arti kata bersaksi dusta itu? Saudara, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ini kira-kira adalah tafsiran yang lebih tepat untuk kita lebih memahami tentang ayat 16 ini. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu atau mencelakakan sesamamu, memberikan kesaksian yang palsu tentang sesamamu. Ketika seorang saksi memberikan kesaksian yang tidak benar, maka ketidakadilan akan muncul di sana. Sebuah masyarakat tidak dapat berfungsi tanpa keadilan yang ditegakkan. Kalau keadilan itu sudah mulai dipermainkan dan tidak lagi adanya keadilan yang dijunjung tinggi dan diperjuangkan, maka cepat atau lambat masyarakat itu akan hancur. Saudara-saudara sekalian, di dalam bahasa yang dipakai, kata salah, bersaksi dusta atau salah di dalam bahasa Ibrani yang dipakai itu kata sheger. Kata sheger itu mengandung beberapa makna, saudara. Kata dusta atau salah atau sheger itu pertama berurusan dengan tipu muslihat. Itu berarti kebohongan, kesia-siaan tanpa sebab yang benar, secara umum menggambarkan kata-kata atau kegiatan yang salah dalam arti tidak berdasar pada fakta atau kenyataan yang sebenarnya. Lalu ini juga berbicara tentang tuduhan palsu, ya, saksi palsu. Kata sheger itu juga berkaitan dengan saksi palsu. Ada bernuansa tuduhan-tuduhan palsu, tuduhan yang tidak berdasar, tidak berdasarkan fakta yang ada.
Kata seger juga itu di dalam bahasa yang lain, di dalam bahasa Septuaginta yang dipakai itu kenos. Kenos itu kosong. Kenos bukan kenosis ya. Kenos itu kosong. Kosong itu berarti tanpa kebenaran. Sia-sia tanpa hasil itu berarti sebuah kesaksian yang palsu. Itu sebetulnya adalah satu kesaksian yang kosong tanpa kebenaran atau sia-sia di situ. Lalu kata seger juga itu mendefinisikan cara hidup yang bertentangan dengan hukum-hukum Tuhan. Itu sebabnya saudara, kita terus melihat bahwa apa arti kata dusta, kata salah, kata seger di situ. Seger itu juga bisa berarti memberi janji kosong, menjanjikan, memberikan kata-kata, membuat perjanjian dengan sesama, tetapi berbicara palsu tentang sesamanya. Berprasangka buruk terhadap karakter dan reputasi sesamanya. Hal ini juga tentu berbicara lebih jauh tentang ada satu tindakan seperti gosip, fitnah, dan juga sanjungan yang tidak berdasar. Itu semua adalah satu saksi dusta. Sebetulnya orang ini tidak begitu, tetapi disanjung-sanjung setinggi langit. Itu juga saksi dusta, itu juga kata seger yang dipakai di sini. Nah, menariknya di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus mendefinisikan dosa ini itu berasal dari hati seseorang. Karena dari hati muncul pikiran jahat, muncul pembunuhan, muncul perzinahan, muncul percabulan, muncul pencurian, saksi dusta, fitnah, dan seterusnya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, Paulus juga ini tegaskan. Ya, ini tidak berarti bahwa kita diharuskan untuk menceritakan semua yang kita ketahui tentang sesuatu atau situasi. Kita juga perlu ada bijaksana, tidak semua untuk dikatakan, tetapi ada bijaksana di mana ada sesuatu yang perlu dikatakan dan yang tidak perlu dikatakan. Maka di dalam Efesus pasal 4 ayat 15, di situ juga dijelaskan bahwa kita harus mengatakan kebenaran dengan kasih. Kebenaran dengan kasih itu berarti ketika kita mengatakan sesuatu, kebenaran dilandasi oleh kasih kita kepada orang itu. Dilandasi oleh kita ingin orang itu berubah dan seterusnya. Karena kita mengasihi mereka. Philip Ryken mengatakan bahwa perintah ini datang dari Allah yang adalah kebenaran itu sendiri. Yang benar dalam segala hal yang dia katakan, yang benar dalam segala yang dia lakukan. Itulah sebabnya perintah ini diberikan bagi kita untuk mengikuti Allah yang adalah benar itu. Saudara-saudara sekalian, kita terus merenungkan bagian ini. Maka mengapa kita tidak boleh memberikan kesaksian palsu seperti perintah Tuhan ini? Bapak Ibu saudara sekalian, bagian dari 10 perintah ini melarang orang Israel untuk memberikan kesaksian palsu atau memberikan kesaksian palsu terhadap sesamanya. Berbohong tentang orang lain untuk keuntungan diri. Inilah konteks yang kita bisa lihat mengapakah Tuhan melarang mereka itu bersaksi dusta. Dan kita tahu mereka ketika ada di padang gurun, saudara, kehidupan mereka di padang gurun itu tentu diwarnai dengan begitu banyak pertikaian, masalah-masalah, ya, masalah satu dengan yang lain, dan tentu keadilan itu akan muncul ketika adanya satu pernyataan kebenaran. Dan itu sebabnya hukum Musa itu mengharuskan adanya saksi-saksi untuk memberikan kebenaran itu, untuk menguatkan daripada pernyataan kebenaran itu. Saudara-saudara sekalian, lalu kita lihat kata sesama di situ di dalam ayat yang ke-16. Kata Ibrani yang diterjemahkan sesama di situ ini berbicara tentang ya saudara, rekan, sesama, suami, terkasih, tetangga, ataupun saudara-saudara yang lain, masyarakat sekitar dan yang lain. Dengan kata lain saudara, di dalam konteks ini kita lihat bahwa orang Israel itu diperintahkan untuk jujur dalam segala hal. Terutama ketika dia berbicara tentang orang lain. Orang-orang tidak boleh berbohong di depan umum, seperti di pengadilan dengan meletakkan sesuatu sumpah ataupun segala macam, tetapi di situ bernuansa bohong. Itu adalah sesuatu hal yang berdosa di hadapan Tuhan.
Alasan Tuhan melarang berbohong dan bersaksi palsu terhadap sesama, itu paling tidak kita lihat 3 alasan di dalam bagian ini, saudara. Di dalam perjanjian baru, perjanjian lama, perjanjian baru, kita lihat paling tidak 3 alasan kuat kenapa kita dilarang untuk tidak bersaksi palsu terhadap sesama kita. Pertama, saudara, kita perlu ingat bahwa umat Tuhan harus mencerminkan karakter Tuhan. Di awal tadi kita lihat bahwa Allah itu adalah benar adanya. Allah tidak pernah berbohong. Allah itu sumber kebenaran dan tidak ada kebohongan di dalam Allah. Itu sebabnya kita dipanggil untuk mencerminkan karakter Allah. Tuhan adalah Tuhan yang jujur, yang tidak dan tidak bisa berbohong. Maka kita dipanggil untuk mencerminkan karakter Allah. Orang-orang percaya, saudara, dipanggil dengan nama Tuhan. Sekali lagi, kita orang Kristen berarti ada jejak-jejak Kristus dalam diri kita. Mewakili Tuhan di dalam dunia berdosa ini. Dan bagaimana kita dipanggil untuk mencerminkan karakter Allah, termasuk kebenaran itu. Maka berbohong, saudara, atau tentang satu sama lain, ini sebetulnya adalah satu hal di mana kita mendatangkan celaan atau nama Tuhan sedang dipermalukan di sana, atau kita sedang membuat sesuatu yang telah menajiskan nama Tuhan di dalam hidup kita. Waktu kita sedang berbohong, waktu kita menyampaikan kesaksian palsu, itu berarti kita sedang mempermalukan nama Tuhan. Kita sedang melawan karakter Tuhan. Kita sedang mencoba untuk tidak menghadirkan diri sebagai anak-anak Allah, dan itu adalah dosa. Itu sebabnya, pertama, saudara, kenapa kita harus berkata jujur kepada orang lain? Karena kita sedang dipanggil untuk mencerminkan karakter Tuhan. Yang kedua, mengapa kita dipanggil untuk tidak bersaksi dusta atau tidak mengatakan kalimat-kalimat yang bohong tentang seseorang, mencelakakan seseorang kepada orang lain? Kedua, saudara, memberikan kesaksian palsu terhadap orang lain merusak individu yang menjadi korban kebohongan, dan dia menderita karenanya, dan kredibilitas reputasi orang itu serta dalam segala usaha orang itu kita sedang matikan orang itu. Saudara, sadarkah kita pada waktu kita sedang berbohong, sebetulnya kita sedang mematikan seseorang itu? Waktu kita memberikan kesaksian yang palsu terhadap orang itu, kita sedang merusak orang itu. Kita sedang menghancurkan reputasi orang itu. Kita sedang hancurkan usaha-usaha keluarga dan kehidupan orang itu. Itu berarti apa, saudara? Ini berkait juga dengan jangan membunuh. Waktu kita sedang berbohong, mengatakan seseorang yang tidak benar, itu berarti kita sedang membunuh orang itu melalui kata-kata kita. Karena itu kita ingat, kita dipanggil untuk menghormati orang lain. Kita dipanggil untuk melihat anugerah Tuhan di dalam diri orang lain. Kita mengingat bahwa kita itu dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Kita seharusnya mencerminkan karakter Allah. Dan ketiga, saudara, mengapa kita tidak boleh berbohong? Atau mengapa kita dilarang untuk bersaksi dusta terhadap sesama kita? Saksi palsu dipandang begitu merusak masyarakat, sehingga pengadilan, baik pada waktu zaman Israel maupun kita hari ini, saudara, hanya dapat berfungsi jika saksi yang dipanggil untuk bersaksi dapat dipercaya untuk mengatakan yang sebenarnya. Berarti yang ketiga ini berbicara bahwa kenapa kita tidak boleh bersaksi palsu. Karena kesaksian yang palsu itu akan merusak masyarakat, merusak daripada pengadilan yang ada pada waktu kita sedang bersaksi itu. Dan seharusnya orang yang dipanggil bersaksi adalah orang yang mengetahui hal yang sebenarnya. Jadi kita lihat, pertama, kenapa kita dilarang bersaksi dusta? Karena kita dipanggil untuk mencerminkan karakter Allah. Kenapa kita tidak boleh bersaksi dusta terhadap orang lain? Karena itu bisa merusak orang lain, bisa membunuh mereka, bisa menghancurkan keluarga mereka, bisa merusak daripada ciptaan Tuhan di dalam diri orang itu. Yang ketiga, kita diingatkan bagaimana tidak boleh bersaksi palsu. Karena ini bisa merusak masyarakat, merusak pengadilan yang ada, dan kehidupan tatanan yang sedang dibangun di dalam masyarakat pada waktu itu.
Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa sistem peradilan yang dapat dipercaya, berdasarkan keterangan saksi mata atau saksi yang dapat dipercaya dengan jujur, masyarakat itu akan mengalami kerusakan, saudara. Kerusakan hukum, kerusakan ketertiban, bahkan itu berdampak begitu luas, sampai berdampak begitu besar dalam satu bangsa itu. Kesaksian yang palsu, saudara, itu bisa menghasilkan kerugian yang begitu luar biasa. Banyak berita-berita yang hari ini kita bisa lihat, kita bisa saksikan. Adanya satu kebohongan yang muncul, itu ternyata bisa mengakibatkan dampak yang begitu merugikan dunia ini. Adanya kejahatan-kejahatan itu muncul karena adanya keterangan-keterangan yang palsu. Akibatnya terjadinya pertikaian-pertikaian dan seterusnya, sehingga merugikan begitu banyak orang. Saudara-saudara sekalian, kalau kita terus menelusuri banyaknya berita-berita hoax, berita-berita palsu hari ini yang muncul, dan saudara lihat itu begitu berdampak terhadap ekonomi global, terhadap peperangan antar bangsa, terhadap begitu banyaknya kejahatan dunia hari ini. Kenapa? Dimulai dengan kalimat-kalimat yang palsu, saudara. Itu sebabnya begitu mengerikan ketika kita mencoba menghadirkan satu kalimat yang tidak benar itu. Saudara jangan pikir diri sendiri. Ingat, dampaknya begitu luas. Dan barangkali itu juga bisa sampai kepada keturunan-keturunan selanjutnya ketika itu tidak diselesaikan dengan baik. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dipanggil untuk begitu menghayati kembali betapa pentingnya perintah Tuhan ini untuk kita jalankan dengan bertanggung jawab, jujur, karena kita adalah anak-anak Allah. Saudara-saudara sekalian, lalu kita masuk dalam bagian berikutnya. Apakah bentuk-bentuk daripada dosa bersaksi dusta itu? Saudara, kita bisa pikirkan banyak hal, kita bisa renungkan banyak hal. Tetapi yang paling bisa kita renungkan, yang paling dekat dengan kita, saudara, bentuk dosa bersaksi dusta itu, di antaranya adalah gosip, dusta, bagaimana kemudian melakukan satu saksi atau keterangan-keterangan palsu. Lalu saudara lihat bagaimana kemudian itu juga masuk di dalam kehidupan gereja ketika ada orang memberikan kesaksian-kesaksian yang sebenarnya bukan seperti itu, tapi sedang mau mengangkat dirinya, mengangkat popularitasnya, mengangkat seseorang, mengangkat dirinya agar dia dikasihani dan sebagainya. Padahal dia tidak pernah mengalami hal seperti itu. Bahkan dia sudah mengatakan, saya bermimpi begini, saya begitu begini, saya bertemu dengan Tuhan apa segala macam. Itu kesaksian-kesaksian yang begitu sangat mendukakan hati Tuhan. Saudara jangan pikir di gereja itu suci-suci semua, saudara. Justru di gereja itu seringkali terjadi yang namanya penipuan, saudara. Yang namanya kesaksian-kesaksian palsu, saudara. Saudara, itu sebabnya kesaksian-kesaksian yang boleh disampaikan, biarlah itu boleh adalah kesaksian yang jujur untuk membangun sesama. Bukan untuk kesaksian untuk orang tertarik pada dia, untuk orang kemudian melakukan sesuatu untuk kepentingan orang itu. Lihat motivasi di balik kesaksian-kesaksian itu. Saudara, kita diingatkan Tuhan. Di gereja kita harus berhati-hati untuk mengatakan kebenaran saat kita sedang mungkin membagikan berita Kristus dengan orang lain. Karena semangat untuk melihat orang lain percaya kepada Kristus, kita dapat tergoda untuk mengatakan bahwa Kristus datang dan membuat kita hidup. Tetapi tidak itu saja, saudara. Ada tambahannya lagi. Dan kita tidak akan pernah mengalami penderitaan lagi. Dan kita tidak akan pernah mengalami kesulitan lagi. Percaya Yesus, engkau pasti kaya. Percaya Yesus, engkau pasti makmur. Tidak ada lagi kesulitan dalam hidupmu. Percaya Yesus saja. Saudara-saudara, ini adalah bentuk-bentuk daripada kesaksian-kesaksian palsu yang tidak sesuai Alkitab. Alkitab tidak pernah mengatakan ketika orang sudah percaya Yesus, kesulitan tidak ada lagi. Alkitab tidak pernah mengatakan ketika orang sudah percaya kepada Yesus, penderitaan sakit penyakit tidak ada lagi. Itu semua bohong. Itu semua kesaksian palsu. Bahkan itu muncul di gereja. Maka kita perlu hati-hati. Baik kita sebagai pemimpin maupun sebagai jemaat. Harus terus mawas diri. Harus terus mengingat bahwa kesaksian-kesaksian yang kita sampaikan
kalimat-kalimat yang kita sampaikan, apakah itu kebenaran atau bukan? Apakah itu punya motivasi-motivasi tertentu atau memuliakan nama Tuhan? Kita terus diingatkan akan bagian-bagian ini, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, Alkitab jelas mengatakan bahwa Allah membenci saksi palsu. Karena Kristus itu adalah kebenaran itu sendiri. Dan kita dipanggil untuk menjadi peniru-peniru Allah. Dia menuntut kita untuk mengejar apa yang benar. Apa yang benar dalam perkataan kita. Bukan saja perbuatan kita, tapi juga apa yang benar dalam perkataan kita. Saudara-saudara, ingatlah, di dalam perjanjian baru juga Paulus mengatakan ada satu kutukan terhadap saksi palsu. Ada larangan untuk berbohong. Dan juga kita ingat bahwa kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Dan karena itu kita dipanggil untuk mencerminkan sifat Kristus. Kita telah dilepaskan dari diri yang lama kita. Dengan praktek-praktek jahat, berbohong, bersaksi palsu. Sebagaimana orang Israel itu harus mencerminkan karakter Tuhan Allah. Kita juga orang Kristen harus mencerminkan kepada dunia ini karakter Kristus. Yang mengidentifikasikan kita sebagai miliknya. Kalau kita sadar kita adalah milik Kristus, maka kita dipanggil untuk mencerminkan karakter-karakter Kristus. Saudara-saudara sekalian, perintah ke-8 juga berkaitan dengan perintah ini. Seorang Kristen tidak boleh mengatakan kebohongan apapun. Kalau kita lihat, bahkan itu bisa berdampak terhadap tidak menghormati kepemilikan orang lain ketika ada kebohongan di sana. Ketika seorang Kristen yang membagikan kesaksian yang palsu, penuh kebohongan, seorang Kristen yang menyontek di sekolah, di dalam bisnis, di tempat kerja, tentang pajak dan seterusnya, dalam bentuk-bentuk kebohongan, ini adalah bentuk-bentuk daripada dosa. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, kita dipanggil untuk menghidupi kehidupan kekristenan kita. Kita harus mengatakan yang sebenarnya. Apa yang dituntut dalam perintah ke-9? Katekismus Heidelberg di dalam pertanyaan 112. Ini mengingatkan kita. Pertanyaan ini mengatakan, apa tujuan dari perintah ke-9? Katekismus Heidelberg dalam bagian ini mengatakan bahwa saya tidak pernah memberikan kesaksian palsu terhadap siapapun, tidak memutarbalikkan kata-kata siapapun, tidak menggosipkan atau memfitnah atau ikut mengutuk siapapun secara gegabah dan tanpa dengar pendapat terlebih dahulu. Tetapi sebaliknya, di pengadilan dan dimanapun, saya harus menghindari segala jenis kebohongan dan penipuan. Ini adalah perangkat yang digunakan iblis, dan mereka akan memanggil saya kepada murka Allah. Yang hebat itu, saya harus mencintai kebenaran, berbicara terus terang, dan secara terbuka mengakuinya. Dan saya harus melakukan apa yang saya bisa untuk menjaga dan memajukan nama baik sesama saya. Itulah yang dikatakan Katekismus Heidelberg tentang perintah ke-9 ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita telusuri lebih jauh lagi apa yang dikatakan di dalam bagian ini, Saudara. Perintah ini melarang kesaksian palsu. Sekali lagi, bagi seseorang untuk memberikan kesaksian palsu atau bukti palsu dalam pengaturan seperti ini memberikan dampak yang begitu mengerikan. Apa dampak-dampak itu? Sekali lagi kita lihat. Pertama, itu melukai terdakwa yang tidak bersalah. Kedua, menghambat pelaksanaan peradilan dalam kasus tersebut. Ketiga, merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan yang ada. Keempat, mengarah pada masyarakat yang bermasalah secara keseluruhan. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam hukum Musa setidaknya memiliki dua cara untuk melawan kesaksian dan saksi palsu itu. Kalau kita lihat di dalam tradisi Musa, di dalam perjanjian lama kita lihat paling tidak dua yang Musa lakukan. Pertama, menghadirkan dua saksi.
harus ada pembuktian. Satu orang saja tidak dapat membuktikan tuduhan. Harus dua, ada pembuktiannya. Yang kedua, ketentuan dalam hukum Musa bahwa penuduh palsu akan menerima hukuman karena mereka salah menuduh, memberikan kesaksian palsu, dan akhirnya dinyatakan bersalah. Jadi Musa menegakkan dua hal. Pertama, ada dua saksi yang memberikan kesaksian untuk pembuktiannya. Kedua, yang memberikan tuduhan atau saksi palsu harus dihukum. Ini adalah satu policy yang Tuhan berikan kepada Musa untuk dijalankan agar masyarakat Israel saat itu tidak boleh melakukan satu kesaksian-kesaksian atau memberikan kesaksian-kesaksian yang palsu itu. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan perjanjian baru? Kita telah melihat di dalam perjanjian lama bahwa ada perintah-perintah seperti ini. Lalu bagaimana dengan perjanjian baru? Mari kita membaca Matius 5. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-37 ayat yang ke-33, Matius 5 ayat 33 sampai 37. Matius 5 ayat 33 sampai 37. Saya bacakan. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara, perhatikan ayat ini. Tuhan Yesus begitu serius menerapkan daripada perintah ini, dijelaskan dengan begitu tegas akan perintah ini. Tuhan Yesus sedang menekankan kebenaran mutlak dalam kesaksian. Dia menekankan ini sebagai satu bukti pengakuan kita akan Tuhan yang adalah benar. Di sisi lain tentu konteks ini juga Yesus sedang berbicara atau mengkritik orang-orang Farisi dalam perikop ini tentu ya. Orang-orang Farisi tampaknya telah melakukan hal-hal yang menggagalkan perintah ke-9. Seperti terlihat saleh tetapi banyak kepalsuan di dalamnya. Banyak berita-berita atau kesaksian yang palsu di dalamnya. Saudara, paling jelas itu melihat ketika Yesus diadili, saudara. Begitu banyaknya kesaksian-kesaksian palsu yang muncul di situ. Karena itu saudara-saudara sekalian, tentu ada sumpah. Tentu ada sesuatu pengambilan keseriusan di situ ketika kita mau mengatakan kebenaran. Tetapi yang kita ucapkan haruslah sungguh-sungguh kebenaran. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan Yesus mengatakan dengan begitu jelas di ayat yang ke-37. Jika ya, katakanlah ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tidak ada netral di dalam kehidupan orang Kristen. Putih atau hitam, benar atau salah. Tidak ada abu-abu, tidak ada di tengah-tengah, saudara. Tidak ada itu. Maka Tuhan Yesus mengatakan kalau benar katakan benar. Kalau salah katakan salah. Bagaimana dengan half truth? Bagaimana dengan setengah kebenaran? Half truth is not fully true. Half truth is not fully true. Setengah kebenaran tetap juga bukan kebenaran yang mutlak. Ada istilah kebenaran putih lah, apa setengah kebenaran lah dan seterusnya. Itu tetap kebohongan, saudara. Ya, jadi kita diajarkan tegas. Katakan iya, iya. Katakan tidak kalau tidak. Bapak Ibu saudara sekalian, maka bagaimana kita menelusuri lebih jauh? Apa yang kita bisa renungkan di dalam perintah-perintah ini? Ketika Tuhan Yesus berbicara lebih jauh kepada hati seseorang. Maka ketika Musa menjelaskan bagaimana seharusnya kita tidak boleh bersaksi dusta untuk mencelakakan orang lain. Di dalam cara-cara
kita mengatakan sesuatu, tetapi Tuhan Yesus lebih mengarahkan jauh ke dalam hati kita. Bagaimana kita tidak memiliki hati yang jahat untuk mengatakan kesaksian palsu kepada orang lain. Karena itu bagaimana kita melihat kebenaran ini. Paling tidak 3 hal yang saya ingin bagikan untuk sama-sama kita renungkan pada hari ini. Pertama, saudara, waktu kita dipanggil untuk tidak bersaksi dusta, untuk mencelakakan sesama kita, maka pertama-tama mengarahkan kita untuk setia, jujur dalam kesaksian kita. Kita tidak boleh menyembunyikan apapun yang dapat memperkeruh masalah dan kemudian menghasilkan kerugian kepada orang lain. Kita tidak boleh juga berada di dalam intimidasi sehingga kita mendapatkan keuntungan daripada berita-berita palsu itu. Kesaksian kita itu harus jelas. Kita tidak boleh berbasa-basi untuk mengaburkan kebenaran itu. Kita harus berbicara sedemikian rupa sehingga semua orang mengerti apa yang kita katakan, dan itu adalah kebenaran. Kita harus berbicara sedemikian rupa, bersaksi dengan tulus tanpa niat menyembunyikan apapun, di mana itu menipu atau memberikan nasihat-nasihat sebagian-sebagian saja. Tidak ada keterangan yang jelas di situ. Maka kita dipanggil, saudara. Pertama, mengarahkan hidup kita untuk setia dan jujur di dalam kesaksian-kesaksian kita. Yang kedua, perintah ini melarang segala bentuk kesaksian palsu dengan sumpah serapah, penipuan di pengadilan, sumpah palsu, penuduh palsu, melanggar perintah ini. Penolakan yang salah termasuk dalam pelanggaran perintah ini. Pembela palsu melanggar perintah ini. Kita lihat ya, penuduh palsu, penolakan yang salah, pembela palsu, itu semua adalah pelanggaran-pelanggaran akan perintah ini. Ketika seseorang mengajukan tuduhan palsu di pengadilan, ketika seseorang mengadu secara salah, menuntut orang lain dan membawa saksi palsu untuk dibuktikan, mereka melanggar perintah ini. Mereka yang memfasilitasi mereka untuk melakukan pelanggaran ini pun juga adalah mereka ikut di dalam pelanggaran ini. Ketiga, perintah ini mengarahkan kita untuk peduli terhadap orang lain. Kita harus menjaga reputasi sesama kita. Lihatlah bahwa mereka juga adalah ciptaan Tuhan. Lihatlah bagaimana juga ada anugerah Tuhan di dalam hidup mereka. Itu sebabnya kita tidak boleh membunuh mereka dengan cara memberikan kesaksian yang palsu. Saudara, tadi kita dipanggil di awal untuk mengingat bahwa hidup kita mencerminkan karakter Allah. Sehingga termasuk dalam perkataan-perkataan kita pun juga seharusnya mencerminkan karakter Allah. 1 Korintus 13 ayat 7. Roma 1 ayat 8. 1 Petrus 4 ayat 8. Dan ayat-ayat yang lain, saudara. Ini menunjukkan satu hal. Betapa Tuhan menginginkan kita untuk berkata-kata yang benar. Apa yang kita senang? Apakah kita senang mendengarkan sesama kita tersandung? Apakah kita bersuka cita di dalam duka cita orang lain karena dosa-dosa kita? Apakah kita menari-nari di atas penderitaan orang lain karena kita yang telah memberikan kesaksian palsu itu? Saudara, mari kita lihat. Kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita dipanggil untuk menjadi penyampai kebenaran kepada orang lain. Kita dipanggil untuk menjadi cerminan karakter-karakter Allah. Saudara-saudara, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Saudara, kalau kita telusuri bagian ini, kita sadar bahwa tidak ada satupun di dalam ruangan ini yang tidak melanggar perintah ini. Kita semua telah melanggar perintah ini. Kita semua adalah orang berdosa. Kita semua telah melawan Tuhan dengan melakukan kesaksian-kesaksian palsu, memberikan kesaksian palsu ini kepada orang lain. Kepada istri kita mungkin, kepada suami kita, kepada anak-anak kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Kita sudah melakukan hal ini. Mungkin kita telah menggosipkan orang lain. Mungkin kita telah mengatakan sesuatu yang setengah kebenaran. Itu pun juga adalah bukan kebenaran. Tapi kita mungkin sadar atau tidak sadar, kita telah melakukan pelanggaran ini.
Lalu, apakah kita akan bisa lari daripada hukuman Tuhan? Tidak, saudara. Kita tetap akan berada di dalam bayang-bayang murka Allah ketika kita tidak bertobat dan kita tidak kembali kepada Tuhan. Tuhan mengingatkan kita untuk kembali kepada Tuhan. Dan diingatkan di dalam perintah ke-9 ini. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Pertama, saudara, datanglah kembali kepada Kristus, yang adalah pemberita kebenaran yang agung itu. Lihatlah bahwa dia telah mengalami tuduhan palsu. Untuk apa, saudara? Untuk menggantikan kita. Sehingga kita dianggap benar karena kebenaran Kristus. Dia pernah berkata kepada kita di dalam firman-Nya, datanglah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, itu yang seharusnya membawa kita kepada kasih karunia Allah. Cinta Tuhan itulah yang membawa kita kepada salib Kristus. Roh Kudus itulah yang membawa kita di dalam pengudusan. Terus dalam hidup kita. Pelan-pelan manusia lama kita itu ditanggalkan. Pelan-pelan kehidupan egois kita itu ditanggalkan. Pelan-pelan kebiasaan kita menggosip itu ditanggalkan. Pelan-pelan kita memberikan kesaksian palsu itu ditanggalkan. Dan itu semua adalah karya Roh Kudus. Karena itu, pertama, datanglah kepada Tuhan. Mintalah Tuhan terus menguduskan hati kita. Mintalah Tuhan terus membawa kita kepada salib Kristus. Melihat bahwa Dia pernah menanggung dosa kita. Dia rela difitnah. Dia rela menerima tuduhan-tuduhan palsu agar kita dapat memperoleh keselamatan. Kita seharusnya rindu untuk bersaksi yang benar tentang Tuhan melalui setiap kata-kata kita. Bukan merusak sesama kita dengan memberikan kesaksian palsu untuk kepentingan diri kita. Mari kita tanggalkan segala hati yang jahat itu. Mari pelan-pelan kita datang kepada Tuhan dan melihat kasih karunia Allah yang besar itu. Dan kiranya Roh Kudus terus menguduskan hati kita. Saudara-saudara sekalian, sifat Tuhan adalah sesuatu yang seharusnya dijalankan oleh umat Allah. Maka mari kita datang kepada Tuhan, memohon pengampunan dosa, dan kita memohon Roh Kudus menyucikan hati kita. Sehingga kita diberikan kuasa, diberikan keberanian untuk menyatakan kebenaran kepada orang lain. Yang kedua, saudara, sekali lagi kita diingatkan, Calvin mengatakan hati kita gudangnya dosa. Bahkan segala sesuatu kehidupan manusia itu dimulai dari hati. Maka Amsal 4 ayat 23 selalu mengingatkan kita, jagalah hati kita. Itu sebabnya langkah kedua yang kita lakukan setelah kita datang kembali kepada Tuhan, memohon pengampunan dosa, dan kita menikmati akan kasih karunia Allah itu, datang kepada Kristus, sang pemberita kebenaran itu. Yang kedua, mari benahi hati kita kembali. Semua kata-kata kita adalah cerminan hati kita. Tuhan Yesus berkata, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati kita. Lidah juga mengucapkan apa yang menjadi inti keberadaan kita. Hati adalah sumber segalanya. Kalau hati sudah murni, tulus, kudus, maka yang keluar itu adalah perkataan-perkataan kudus. Kalau hati itu sudah diliputi dengan ketidakjujuran, dendam, kesombongan, maka yang keluar itu adalah dusta, kata-kata yang kasar, lidah, perkataan-perkataan lidah yang bohong. Karena itu, benahi kembali hati kita. Biarlah Tuhan terus menguduskan hati kita, agar sungguh-sungguh kita menyadari betapa kita rentan jatuh di dalam dosa ini. Tapi kabar baiknya adalah Roh Kudus sudah diberikan bagi gereja untuk menguduskan hati kita hari demi hari. Yang ketiga, setelah kita datang kepada Tuhan, hati kita dibenahi kembali oleh Tuhan, maka kita dipanggil keluar untuk bersaksi bagi kebenaran Kristus. Saudara-saudara sekalian, contoh yang paling konkret kita lihat di dalam Alkitab adalah Stefanus. Stefanus itu adalah orang yang telah mengalami perubahan hidup. Orang yang telah mengalami kelahiran baru, pertobatan yang sejati. Dan sungguh-sungguh telah diubahkan oleh karya Roh Kudus. Sehingga apa, saudara?
Di depan banyak orang-orang yang telah menuduh dia, di depan banyak orang-orang yang akan membunuh dia, dia tetap berani bersaksi akan kebenaran Kristus. Stefanus rela mengalami penderitaan dan kematian demi kebenaran yang diucapkannya. Stefanus adalah martir pertama di gereja karena kesaksiannya yang tetap di dalam kebenaran yang ada. Dia tidak mau berkompromi walaupun kematian di depan mata. Saudara-saudara sekalian, Tuhan mengharapkan kita untuk berbicara kebenaran dan menjadi saksi yang setia dan jujur, baik di ruang persidangan maupun di dalam seluruh hidup kita. Tidak ada yang lebih penting, saudara, daripada menyaksikan Yesus yang sudah mati, Yesus yang sudah bangkit. Itulah yang menjadi berita kesaksian hidup kita. Kabar baiknya bagi kita yang gampang jatuh di dalam dosa ini adalah masih ada kesempatan kita datang bertobat kepada Tuhan. Kabar baiknya adalah bahwa Kristus adalah saksi kita melawan iblis. Dan panggilan kita itu adalah menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara sekalian, Kristus dibawa ke atas kayu salib karena saksi-saksi palsu itu. Tetapi justru di atas kayu salib itulah dia menanggung dosa orang-orang yang seringkali bersaksi dusta akan orang lain. Kabar baiknya, panggilan pertobatan itu datang kembali kepada kita. Untuk kembali mencerminkan karakter Tuhan melalui ucapan-ucapan kata-kata kita. Untuk menyatakan kebenaran itu kepada dunia ini. Kita harus menjadi penyebar kebenaran seperti Kristus, karena dia adalah kebenaran itu sendiri. Alkitab mengatakan tidak ada tipu daya yang ditemukan di dalam perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Tidak ada dusta yang pernah keluar dari mulut Tuhan Yesus. Karena itu dia berhak untuk mendapatkan kejujuran dari kita, karena dia telah jujur kepada kita.